Halo, welcome back di channel Latifianto. Terima kasih buat kalian yang masih setia menonton channel ini. Mudah-mudahan dilancarkan seluruh aktivitas kalian. Dan yang paling penting selalu dilancarkan rezekinya dan diberikan kebahagiaan. Nah, teman-teman sekalian, di konten kali ini saya ingin ngebahas beberapa hal soal timnas Indonesia. Pertama, ini soal kabar kepindahan Kevin Dix ke Bundesliga. Kevin Dix ini menurut saya dia adalah salah satu aset terbaik dari timnas saat ini. Dan beberapa minggu belakangan ini kita disuguhkan dengan kabar soal dia yang katanya bakal meninggalkan Copenhagen untuk bergabung dengan salah satu klub raksasa di Bundesliga, Jerman, yaitu Borussia Mönchengladbach. Sebagai informasi buat kalian semua, kontrak Kevin Dix dengan FC Copenhagen ini sebenarnya memang sudah memasuki masa-masa terakhir. Karena kontrak pemain ini akan berakhir pada tanggal 30 Juni 2025. Berdasarkan informasi pers Jerman, Kevin Dix belum mencapai titik temu mengenai perpanjangan kontrak baru dengan FC Copenhagen. Artinya, Kevin Dix ini bisa bergabung dengan tim baru manapun mulai Januari 2025 di bursa transfer musim dingin dengan harga murah. Sejauh ini memang ada beberapa klub yang siap merekrut Kevin Dix saat kontraknya di Copenhagen berakhir pada musim panas 2025 ini. Salah satunya adalah raksasa Bundesliga yang saya sebutkan tadi. Kalau menurut informasi dari jurnalis Florian Plettenberg dari Sky Sports Jerman, bahwa back timnas Indonesia kita ini sebenarnya telah mencapai kesepakatan untuk bergabung dengan Borussia Mönchengladbach. Nah, jika dia resmi bergabung dengan klub tersebut, klub raksasa Bundesliga ini, maka Kevin Dix ini akan menjadi satu-satunya pemain timnas kita, timnas Indonesia, yang pernah berkarir di 4 liga top Eropa. Karena sampai saat ini, pemain berusia 28 tahun tersebut sudah pernah berkarir di Eredivisie, kasta tertinggi Liga Belanda, bersama Vitesse Arnhem dan Feyenoord. Dia juga pernah bermain di Italia di tahun 2017 untuk memperkuat Fiorentina dan Empoli. Dia kemudian dipinjamkan Fiorentina ke klub Denmark, yaitu Aarhus GF pada tahun 2019 dan kemudian bergabung dengan FC Copenhagen secara permanen hingga sekarang. Nah, sekali lagi teman-teman, jika resmi nanti dia bergabung dengan Borussia Mönchengladbach pada musim panas ini, maka Kevin Dix ini ya akan bermain di 4 liga top Eropa, yaitu Belanda, kemudian Italia, Denmark, dan Jerman. Sebelumnya tidak pernah ada pemain timnas Indonesia yang mencatatkan rekor ini, hanya Kevin Dix. Karena paling banyak hanyalah 2 liga. Jay Itzes dan Tom Haye ini pernah bermain di Liga Italia dan Liga Belanda. Sementara Calvin Verdong, kemudian Mes Hillegers dan Eliano Reinders ini menghabiskan hampir seluruh karirnya sejauh ini di Liga Belanda. Lainnya misalnya seperti Martin Pas gitu, dia bermain di Belanda dan Amerika Serikat saat ini. Ragnar Oratmangun juga bermain di Belanda dan sekarang di Belgia. Yang paling sering menjelajah ini sebenarnya Shane Patinama, karena dia pernah berkarir di Belanda, kemudian Norwegia dan Belgia. Tapi yang jelas, kita sangat senang mengetahui kabar bahwa Kevin Dix ini pada akhirnya memutuskan untuk bermain di Jerman, di Bundesliga, yang berarti memang dia memiliki kualitas yang dibutuhkan untuk membantu klub tersebut bersaing di papan atas Bundesliga. Tidak hanya itu, karena sebenarnya manfaatnya juga kita bakal rasakan saat nanti dia bergabung dengan timnas Indonesia di lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bisa dibilang teman-teman, dengan bergabung ke klub Borussia Mönchengladbach, maka sebenarnya dia bermain di liga yang semakin kompetitif. Karena Bundesliga meskipun tidak bisa kita bilang atau sebut sebagai salah satu liga terbaik di Eropa, tapi setidaknya Bundesliga ini masih jauh lebih bergengsi dan kompetitif dibanding dengan Liga Denmark. Kita doakan saja semoga performa dia Kevin Dix bersama klub barunya nanti itu berjalan dengan baik, lancar, dan kalau bisa ya kita doakan level permainannya juga semakin meningkat agar bisa memberikan kontribusi yang maksimal untuk timnas Indonesia di bulan Maret.
2025 ini. Kemudian teman-teman sekalian, selain informasi yang datang dari Cavendish yang baru saja saya sampaikan, ini juga ada informasi terbaru dari pemain timnas lainnya, yaitu Messi Hilgers, yang sebelumnya dikabarkan jika pertandingan timnas Indonesia melawan Australia dan Bahrain di bulan Maret itu terancam tanpa kehadiran Messi Hilgers yang dikabarkan menderita atau mengalami cedera cukup parah sehingga harus beristirahat panjang. Bahkan dikabarkan juga kalau Messi Hilgers ini harus menepi selama 1-4 minggu yang membuatnya absen dalam 4 pertandingan terakhir FC Twente. Nah, kondisi ini sontak membuat supporter Garuda itu sedikit khawatir karena bek berusia 23 tahun ini sangat-sangat diharapkan sebenarnya kehadirannya di timnas. Akan tetapi, kabar gembira kemudian datang yang menyebutkan kalau Messi Hilgers ternyata sudah mulai pulih dari cedera dan mulai kembali berlatih. Dalam unggahan terbaru akun Instagram FC Twente, Messi Hilgers ini tampak sudah kembali berlatih bersama teman-temannya di tim. Meski demikian teman-teman, tidak diketahui apakah dia akan mengikuti perjalanan Twente menuju Swedia untuk menghadapi Malmö FF di Liga Eropa atau tidak. Yang jelas dengan dia sudah kembali berlatih dengan kawan-kawannya di Twente, ini yang juga menandakan dia baik-baik saja dan mudah-mudahan available ketika timnas Indonesia nanti bertanding melawan Australia, karena pemain yang satu ini ya benar-benar menjadi salah satu pemain yang sangat dibutuhkan oleh timnas Indonesia, terutama di barisan belakang. Kita doakan saja semoga para pemain timnas kita yang sekarang sedang berjuang bersama klubnya masing-masing di Eropa itu sehat semua, bugar, tidak cedera, dan siap membela timnas kita saat nanti menantang tim-tim yang kualitasnya jauh lebih baik di atas kita. Oke teman-teman sekalian, berikutnya kabar yang ingin saya sampaikan ini adalah datang dari update mengenai informasi proses naturalisasi Mauro Zylstra. Jadi begini, pemain keturunan Indonesia yang satu ini, Mauro Zylstra maksud saya, mengakui kalau dirinya tidak menjadi prioritas PSSI untuk dinaturalisasi untuk mendapatkan paspor Indonesia dan bergabung dengan timnas. Diproyeksikan untuk memperkuat timnas Indonesia usia 23 tahun, Mauro Zylstra ini masih belum tahu kapan PSSI akan memulai naturalisasinya. Biasanya kan PSSI akan mengundang sang pemain yang akan dinaturalisasi ke Indonesia untuk menyaksikan ya minimal menyaksikan penampilan timnas Indonesia. Dan Mauro Zylstra ini ya berharap sebenarnya bisa menyaksikan pertandingan timnas Indonesia di mana pertandingan yang terdekat yaitu Cavendish dan kawan-kawan dan teman-teman di timnas ini akan tampil melawan Australia, laga tandang, dan kemudian menjamu Bahrain di Jakarta. Meski demikian, Mauro Zylstra ya tidak berkecil hati dan terus melakukan upgrade skill gitu ya, upgrade kualitas pada dirinya. Nah, pemain Volendam ini sudah mulai bergabung dengan tim senior dan bahkan sudah mendapatkan debutnya di Liga Belanda. Bahkan di usianya yang masih 20 tahun, dia sudah memilih untuk mengupgrade diri dengan belajar bahasa Indonesia. Juga dikabarkan bahwa saat ini dia memiliki aplikasi di ponselnya untuk belajar bahasa Indonesia yang mungkin untuk membantu komunikasinya nanti. Yang ingin saya sampaikan sebenarnya teman-teman kali ini sebenarnya adalah ya meskipun nama Mauro Zylstra ini sudah masuk ke dalam daftar pemain yang bakal dinaturalisasi oleh PSSI, yang informasinya sempat bocor di media sosial Instagram beberapa waktu yang lalu, ternyata sampai saat ini belum ada progres yang signifikan. Kabar terakhir yang kita dengar bahwa Mauro Zylstra ini sedang dalam tahap pertimbangan PSSI. Bahkan Mauro sendiri pernah mengatakan kalau proses naturalisasinya bersama timnas kita, timnas Indonesia, ini akan dilakukan pada awal tahun 2025 ini. Tapi sayang sampai sekarang itu belum ada kabar yang pasti, yang signifikan, yang konkret mengenai sudah sejauh mana proses naturalisasi Mauro ini. Yang jelas, lini depan timnas kita, timnas Indonesia, masih tetap membutuhkan tenaga tambahan selain oleh Romeni. Saya setuju dengan pernyataan Pak Erick Thohir bahwa jika pemain depan itu harus ditambah karena sejauh ini mungkin yang memiliki kualitas di atas rata-rata penyerang ya hanyalah oleh Romeni. Nah, kemudian selain lini depan,
lini atau sektor yang juga harus ditambah kekuatannya adalah lini tengah, sektor tengah. Dan kabarnya Patrick Kluivert telah menemukan satu sosok yang bisa menjadi kekuatan baru di sektor tengah timnas Indonesia, yaitu Jairo Ridwald. Kabarnya pemain ini hanya tinggal melengkapi berkas-berkas pengajuan perpindahan federasi atau negara dari Belanda ke Indonesia. Oke teman-teman sekalian, saya kira itu yang bisa saya bahas, yang bisa saya share ke kalian semua di konten kali ini, yaitu soal update terbaru pemain-pemain timnas Indonesia di Eropa, mulai dari Kevin Dix yang akan pindah ke Bundesliga, kemudian Messi Hilgers yang awalnya dikabarkan cedera tetapi kemudian ternyata sudah pulih dan berlatih dengan timnya. Lalu kemudian Mauro Zylstra yang ternyata tidak menjadi prioritas dari PSSI untuk dinaturalisasi, entah apa alasan dan pertimbangannya, tetapi yang jelas mudah-mudahan para pemain, terutama yang posisinya sebagai penyerang, jika memang dia berkualitas, memiliki kualitas yang dibutuhkan, PSSI harus bergerak cepat untuk mengamankan sang pemain, seperti misalnya Mauro Zylstra dan Milano Jonathans, karena dua pemain ini menurut saya adalah bisa menjadi aset bagi timnas Indonesia nanti di masa depan. Ya mudah-mudahan PSSI bergerak cepat untuk mengamankan para pemain-pemain ini, untuk kemudian dinaturalisasi dan menjadi aset bagi nanti gitu ya timnas Indonesia di masa depan. Oke teman-teman sekalian, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih juga sudah subscribe dan memberikan kritik, saran, dan masukannya. Buat kalian yang tidak pengen ketinggalan informasi, diskusi, dan kajian terbaru mengenai timnas Indonesia, terutama kiprah timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, silahkan kalian subscribe dan klik juga tombol like-nya agar semakin banyak orang yang menyukai channel ini dan konten-konten di dalamnya, untuk juga membantu perkembangan channel ini untuk memberikan sajian yang berkualitas. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe, nyalakan notifnya. I'll see you on the next video.